Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan diawali dengan berdoa ini, pembelajaran kita hari ini itu berjalan dengan semaksimal mungkin ya. Amin. Oke, baik. Sebelumnya, anak-anak ibu apa kabar nih? Sehat, Bu. Baiklah. Tadi pagi ada sarapan nggak? Ada. Ada yang nggak sarapan? Ada. Kenapa nggak sarapan? Sempat. Sempat. Tapi itu begadang ya semalam? Iya, Bu. Ya, kalian jangan begadang ya. Oke, tapi walaupun nggak makan, tetap semangat kan? Tetap semangat. Baik, bagus sekali nih. Kita hapus dulu untuk diri kita. Nah, oke baik. Sebelumnya udah pernah lihat ibu nggak? Belum. Berarti belum ada yang kenal nih kan? Belum. Nah, di sini ibu ingin memperkenalkan diri ibu. Nah, nama ibu Tarsya. Ibu dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Syahkuala. Di sini ibu sebagai mahasiswi PPL yang akan ke 3 bulan ke depannya akan memberikan layanan ataupun pembelajaran kepada anak-anak semua gitu. Nah, jadi anak-anak sudah tahu kan nama ibu siapa? Sudah. Tapi ibu belum kenal nih, belum tahu juga nama-nama anak-anak sekalian. Jadi untuk ibu kenal, kan seperti pepatah bilang nih, nggak kenal maka Tak sayang. jadi ibu izin absen dulu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti jumlah siswa yang berada di dalam kelas ini 20 orang. Iya, Bu. Ada yang tidak hadir ya? Ada, Bu. Siapa? Radit. Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Nggak tahu. Tidak ada kabar. Yang lain tadi dicari tahu ya kabar temannya. Jadi, pada pertemuan kali ini topik yang ibu angkat adalah ayo rencanakan karirmu untuk masa depan yang cerah. Nah, sekarang kan anak-anak ibu sudah berada di kelas 12 nih. Sebentar lagi mau lulus nih kan? Iya, Bu. Udah ada rencana nggak untuk kedepannya mau berkarir kemana gitu? Kalau saya bingung, Bu, untuk merencanakan karir saya. Masih bingung kan? Nah, makanya inilah tujuan adanya bimbingan klasikal yang ibu beri ini untuk kalian dapat, untuk anak-anak ibu bisa merencanakan karir kedepannya. Nah, selanjutnya di dalam proses pembelajaran kita ini, ibu akan membahas tentang definisi dari perencanaan karir, tujuan, manfaat, serta faktornya. Nanti juga ada gambar dan juga kasus untuk anak-anak ibu analisis tentang terkait dengan perencanaan karir. Oke? Oke, Ibu. Jadi ini kan sudah siang juga ya, pasti udah panas nih. Nah, jadi semangat anak-anak ibu lihat juga sudah mulai menurun nih. Nah, ibu ingin membangkit kembali semangat dari anak-anak ibu. Siap? Siap, Bu. Oke, baik. Di sini ibu akan memberikan sebuah ice breaking. Nah, ice breaking ini berguna untuk membangkit semangat anak-anak ibu berkobar lagi gitu, agar layanan kita ini berjalan dengan sebaik mungkin. Jadi ice breakingnya ini tentang lagu Potong Bebek Angsa. Namun anak-anak ibu tidak langsung mentah-mentah nyanyi Potong Bebek Angsa, tapi bilangnya wek 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 dan wak 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 wak. Nah, kita bagi menjadi 2 kelompok. Sebelah sini 2 baris ini dia bilangnya wek 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 wek. Sedangkan sebelah sini bilangnya wak 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 gitu. Nah, yang mana ikut tunjuk dialah yang berbunyi. Oke? Oke. Paham? Paham. Oke, baik ya. Kita mulai nih. 1, 2, 3. Wek, 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 wek. Wak, 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 wak. Wak, 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 wak. Wek, 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 wek. Wak, 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 wak. Wek, 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 wek. Wek, wek, wek. Oke,
persiapkan dari jauh-jauh hari. Yang kedua ada tujuan dari perencanaan karir. Yang pertama adalah memperoleh kesadaran diri anak-anak ibu. Dengan memperoleh kesadaran diri, maka anak-anak itu punya tujuan untuk karir ke depannya. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Nah, dengan sudah adanya rencana karir, maka anak-anak itu sudah mempunyai kepuasan diri kalian gitu. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh pencapaian dan juga penghasilan yang sesuai. Nah, karena tadi sudah mempersiapkan karir, maka sesudah lulus dari SMA, anak-anak itu sudah punya penempatan dan juga penempatan yang memang sesuai dengan bakat dan juga minat ataupun potensi anak-anak itu. Yang keempat, efisien usaha dan penggunaan waktu dalam penggunaan waktu. Nah, karena perencanaan hari ini sudah dirancang dari jauh-jauh hari, maka setelah lulus SMA, anak-anak itu sudah mempunyai planning ke depannya ingin kemana, sehingga waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada manfaat dari perencanaan karir. Nah, manfaat dari perencanaan karir itu ada 7. Yang pertama dapat anak-anak itu lihat, yaitu orientasi masa depan yang jelas. Nah, di sini tertata jelas dengan perencanaan karir, maka orientasi perencanaan karir ke depannya akan lebih jelas. Yang kedua, pemilihan jurusan perguruan tinggi yang tepat, maksudnya tepat sesuai dengan bakat dan juga minat anak-anak itu semua. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Nah, yang kelima. Yang keempat, persiapan untuk dunia kerja anak-anak ibu ke depannya nanti. Yang kelima, pengelolaan waktu yang lebih baik seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Dan yang keenam, peningkatan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, pengurangan kecemasan tentang masa depan. Jadi anak-anak ibu tidak lagi merasa cemas nih. Ke depannya saya harus kemana sih gitu? Karena jauh-jauh hari anak-anak ibu sudah mempersiapkan rencana karirnya. Gitu. Jadi ke depannya hanya tinggal yakin dan mengasah kemampuan anak-anak ibu sendiri. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini itu dapat mempengaruhi perencanaan karir anak-anak ibu. Contohnya itu seperti minat. Contohnya salah satu di situ seperti minat. Maka anak-anak ibu harus kenali minat anak-anak ibu sendiri agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih karir ke depannya nanti. Yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini meliputi masyarakat, keadaan sosial ataupun ekonomi negara, status ekonomi keluarga dan juga pengaruh keluarga, dan juga bisa juga pengaruh teman-teman sebaya. Nah, jangan jadikan teman-teman kita ini untuk kita menuju karir kita. Karena apa? Kalau kita terlalu fokus dengan kemampuan teman kita, jadi kita ikut teman kita, sehingga kita tidak punya kesadaran diri ataupun kita tidak bisa membangkitkan kemampuan kita untuk menuju karir yang sesuai dengan kita. Maka anak-anak ibu tolong hindari hal tersebut ya. Ya, Bu. Oke, setuju? Setuju. Oke, bagus sekali. Nah, jadi dari materi yang sudah ibu paparkan tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang mana di sini menurut Harvard pada tahun 2002 bahwasanya remaja yang duduk di bangku SMA itu memiliki tugas perkembangan yang seharusnya tercapai. Maksudnya di sini seperti anak-anak ibu berada di kelas 12 SMA. Jadi anak-anak ibu ini kan masih masa-masa remaja nih. Nah, jadi masa depan anak-anak itu yang tentukan itu adalah di saat masa remaja ini. Karena ke depannya masa remaja inilah yang akan membawa anak-anak ibu sukses ke depannya sesuai dengan potensi dan bakat yang anak-anak ibu miliki. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, selanjutnya karena anak-anak ibu sudah paham semua nih, ibu punya satu gambar. Coba diperhatikan ya gambarnya. Nah, coba anak-anak ibu lihat gambarnya. Ini ada 2 orang. Yang satunya itu yang sebelah kanannya ada rencana dan dia di dalam pikirannya ada dunia. Yang satu lagi ada rencana namun dia tidak memikirkan apa-apa. Hanya ada sebuah jeruk yang ada di dalam pikirannya. Nah, menurut anak-anak ibu, apa
perbedaan ataupun apa yang dapat anak-anak ibu tarik dari gambar tersebut? Ada yang bisa menjelaskan ataupun menyimpulkan? Ada? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, jadi di sini kan ada dua orang nih. Yang satunya itu dia berpakaian rapi, di mana dia sudah dari dulunya mempersiapkan karirnya, sehingga di saat dia sudah berada di titik untuk mencapai karirnya, dia sudah punya rencana untuk dunianya, untuk tentang karir dunianya, sehingga dia bisa berada di tempat yang sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan gaya yang dia miliki. Sedangkan gambar yang kedua, ada seseorang yang juga punya rencana, tapi karena sering sekali menunda-nunda waktu ataupun waktu yang digunakan itu bukan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat, sehingga dia saat berada di titik untuk mencapai karirnya, dia bingung sendiri nih dengan rencana karir yang ingin dicapai ke depannya. Maka anak-anak itu tolong hindari hal tersebut ya. Ya. Oke, bagus. Jadi apa dapat dipahami? Dapat. Nah, jadi sudah paham semua nih. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum membagikan LKPD, terlebih dahulu Ibu meminta anak-anak itu untuk membentuk kelompok. Di mana kelompok itu terdiri dari 4 ataupun 3 orang, 3 ataupun 4 orang. Bisa dibentuk dari sekarang. Teman-teman sedekat-dekatnya aja. Coba anak-anak ibu perhatikan dulu. Di sini kan ada nama. Maksudnya di sini tuh nama kelompok. Nama kelompok setiap anggota anak-anak ibu. Anak-anak ibu bisa tulis. Kalau tidak cukup di sampingnya, bisa ke bawahnya. Habis itu ada kelas hari ini dan juga tanggal serta hari yang hari ini. Gitu. Ini waktu pemisahannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Mulai dari sekarang ya. Baik. Jadi dimohon juga untuk anak-anak ibu untuk saling mendiskusikan tanpa membebankan satu anggota kelompok saja, namun saling diskusi gitu. Nanti akan dipresentasikan juga ke depan. Oke? Bagaimana, apa udah siap? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kelompok mana nih yang udah siap? Nah, baik. Kepada perwakilan kelompoknya, coba untuk ke depan menjelaskan hasil diskusi yang didapatkan dari pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Jadi kami dari kelompok, jadi saya perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan dari LKPD kami. Jadi yang pertama itu apa yang Anda pahami tentang perencanaan karir? Perencanaan karir itu adalah suatu layanan yang membuat kita tuh mengetahui apa sih karir yang dapat kita kembangkan nanti, apa potensi yang akan kita dapatkan nanti. Nah, terus menurut Anda bagaimana perencanaan karir dapat dibantu untuk meningkatkan tujuan pribadi Anda? Menurut kami semua, perencanaan karir ini dapat membuat kami itu lebih tertata lagi untuk memilih karir dan pekerjaan yang akan kami lakukan ke depannya. Lalu apa manfaat perencanaan karir dalam menentukan jurusan yang akan Anda pilih perguruan tinggi? Nah, manfaatnya itu kami bakal tahu dari bakat dan minat yang kami miliki dan potensi yang kami punya itu kami bisa ke jurusan mana dan di pekerjaan mana gitu. Lalu bagaimana Anda menyeimbangkan antara minat pribadi dan peluang kerja yang tersedia dalam merencanakan karir Anda? Nah, dari minat pribadi ini kita dapat tahu passion kita tuh di minat di pekerjaan itu di mana, dan apakah itu akan cocok dengan pekerja-pekerja di masa depan yang akan datang di ke depannya nanti. Jadi sekian. Kita bahas dulu nih tentang kelompok kita. Jadi betul sekali ya tentang diskusi yang dipaparkan ataupun yang dipresentasikan oleh kawan kelompok kita. Jadi semuanya udah pada paham nih kan? Sudah. Oke, bagus. Kan dari tadi nih kita udah sibuk dengar materi, memikirkan dan juga udah diskusi juga
juga kan. Apalagi ini udah siang-siang nih, pasti semangatnya udah mulai menurun lagi kan? Iya, jadi di sini ibu ingin membangkitkan kembali nih semangat anak-anak ibu. Coba mohon perhatiannya semua. Nah, jadi kalau ibu bilang semangat, anak-anak ibu jawab semangat, semangat luar biasa. Oke? Oke, Ibu. Kita mulai ya. Semangat, Semangat, semangat luar biasa. Oke. Nah, dirasa semangatnya udah membara lagi nih. Nah, berarti udah sanggup lagi nih untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, di sini ibu punya satu kasus. Coba anak-anak ibu lihat di depan tentang kasus siswi Alia. Nampak nggak? Bisa dibaca? Bisa, Bu. Nah, coba anak-anak ibu baca dan pahami tentang kasus tersebut. Setelah itu, nanti ibu akan meminta setiap anak-anak ibu untuk menganalisis ataupun menyimpulkan dari kasus tersebut. Apa yang mengakibatkan kasus tersebut. Waktunya hanya 1 menit ya. Bagaimana, udah dapat ditarik kesimpulannya? Sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Siapa nih antara anak-anak ibu yang berani menyimpulkan hasil dari kasus tersebut? Coba ajukan tangannya. Ya, siapa namanya? Willy, Bu. Boleh maju? Pada Lilis, silakan. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Lili dari keluarga kelompok kami. Nah, dari kasusnya si Alia ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dia itu bingung dalam memilih karirnya. Nah, seperti yang kita ketahui, dia itu memiliki kemampuan ataupun potensi dalam bidang ilmu biologi, selanjutnya komunikasi, dan juga dia itu aktif dalam memimpin teman-temannya. Nah, dari pembahasan tentang bagaimana cara kita memilih karir ke depannya yang telah sudah disampaikan oleh Ibu Tarisha tadi, dapat Willy tarik kesimpulan bahwasannya nanti dia ini cocok pada bidang-bidang yang berbau dengan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya juga pada komunikasi, itu mungkin dapat menjadi salah satu gambaran ataupun salah satu tujuan untuk dia memilih karirnya nantinya. Gitu. Kita bahas dulu nih untuk ini yang tadi berdasarkan hasil dari kesimpulan dapat ditarik dari kasus tersebut. Nah, jadi menurut ibu ataupun di sini ada lagi nggak yang ingin menyimpulkan? Nggak ada lagi. Nah, jadi di dalam kasus Alia ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Alia ini masih bingung untuk menentukan karir dia. Nah, itulah tujuannya di sini pada hari ini ibu memberikan topik yang bertema ayo rencanakan karirmu untuk masa depan yang cerah. Karena apa? Agar anak-anak ibu semua ini tidak lagi terlibat seperti kasus Alia. Mungkin anak ibu tahu nih bakat dan juga minat anak ibu, tapi anak ibu belum punya keyakinan diri untuk turun ke dunia karir mana gitu. Jadi mulai hari ini tolong dipersiapkan terus ya rencana karirnya. Iya. Oke, baik. Gimana, setuju? Setuju. Oke, baik, bagus sekali ya. Nah, sejauh ini sudah mulai dari materi tadi, dari gambar dan juga dari kasus ini. Dari anak-anak ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada hal yang masih menjanggal. Oke, baik, kepada Lili, silahkan. Berhubung 1 bulan ke depan kita udah mau ujian akhir sekolah bukan ya? Jadi Willy masih bingung dalam menentukan karir. Apakah bisa nanti Willy datang ke ruang konseling ibu untuk konsultasi? Boleh sekali nih. Kan Willy ingin lulus nih kan? Iya. Bukan hanya Willy nih, semuanya ingin lulus. Nah, karena Willy tadi sudah ada nih keinginan untuk jumpai ibu siap kapan aja Willy bisa jumpai ibu. Nah, untuk Willy
menentukan karir yang ingin Willy capai ke depannya gitu. Ini bukan hanya untuk Willy ya, tapi untuk semuanya gitu. Kalau misalkan anak-anak ibu yang lain juga ada ingin masih bingung tentang rencana karirnya, nanti bisa jumpai ibu, oke? Oke, Bu. Bagus sekali. Nah, jadi karena berarti ini sudah paham semua nih. Sudah, Dan Bu. nggak ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, coba di sini ibu minta nih, anak-anak ibu menyimpulkan dari mulai tadi kita pembelajarannya sampai akhir. Apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan pada pembahasan hari ini? Dan juga kesan yang dapat anak-anak ibu tarik dari kegiatan kita hari ini. Siapa yang berani? Siapa yang mau? Nggak ada? Kalau mau ikut tunjuk nih. Oke, baik, kepada Sania, apa yang dapat disimpulkan dari materi hari ini dan juga kesan yang dapat Sania berikan pada pembahasan kita hari ini? Baik, boleh berdiri. Jadi yang dapat saya ambil kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan, bahwa kita memang harus mempersiapkan segala hal, apalagi tentang karir, dan kami kan kelas 12 sekarang kan, jadi harus tahu ke depannya mau pergi jurusan apa. Terus kesan tentang Ibu, Kesan tentang pembelajaran kita hari ini. kesan tentang pembelajaran kita hari ini, saya jadi mengerti Bu apa tujuan saya nantinya. Oke, bagus. Berapa sebelumnya kesannya? Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kita tadi, seperti mulai dari kesimpulan dan juga kesannya, di sini Ibu sedikit ingin menggarisbawahi bahwasanya perencanaan hari ini memang sangat penting direncanakan oleh anak-anak Ibu, karena kedepannya perencanaan hari inilah yang akan membawa anak-anak Ibu sesuai dengan kemampuan yang anak-anak Ibu miliki. Oke? Oke, Bu. Ini dapat dipahami semuanya? Bu. Ibu rasa cukup sekianlah pembelajaran ataupun materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu jangan lupa bersyukur ya tentang materi ataupun tentang pembahasan yang sudah kita dapat pada hari ini. Nah, jadi karena tadinya kita awali dengan berdoa, maka pada akhirnya juga kita tutup dengan berdoa agar semua pembahasan yang kita ambil dalam kelas ini bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk anak-anak Ibu. Nah, jadi kan tadi yang mewakili pembacaan doanya kan ketua kelas nih, Lili. Di sini pun ingin tahu nih, siapa wakil ketua kelasnya? Fatma. Oke, baik, kepada Fatma bisa diwakili untuk penutup doa kita hari ini. Baik, Bu. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak Ibu ingat sampai kapanpun. Nah, jadi sekianlah materi yang dapat disampaikan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam